laki baru mikir satu, kita udah mikir 1000. Nah itulah perempuan. Jadi kan kemarin aku upload satu TikTok video ya mengenai kalau kita itu perempuan harus cari pasangan yang memang karakternya baik, yang bisa diajak komunikasi, kecerdasan emosionalnya juga ya cocok ya sama kita. Pokoknya intinya karakter itu sangat penting. Banyak banget nih komennya. Intinya kan duit kak, intinya kan ekonomi kak. Ya kamu beruntung aja kak dapat jodohnya kayak gitu. Bla 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 bla. Denger ya. Ibaratnya kamu dikasih uang 1 miliar, tiba-tiba nih itu uang akan habis ya. Kalau kamu memang tidak biasa mengolah uang, itu uang akan kembali kepada orang yang memang bisa mengolahnya ya. Ada orang yang dikasih 1 miliar uangnya langsung habis, ada juga orang yang dikasih 1 miliar jadi 2 miliar. Ngerti kamu sampai di sini ya? Jadi karakter, kecerdasan emosional apapun ya yang ada di dalam sini itu sangat penting. Yang ada di dalam sini sangat penting. Memang ekonomi itu sangat menentukan, ekonomi itu penting. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak bisa mengaturnya juga ya sebagai istri ya, kalau kamu belum jadi istri nggak masalah, ini bisa jadi pelajaran untuk kamu. Jangan sekali-kali kamu bilang aku akan ada di sini terus kok mas. Nggak masalah keadaannya kayak gimana menerpa hidup kita, jangan ya. Jadi suami aku pernah satu kali ngomong, sayang kalau misalkan nanti nauzubillah ya aku ada apa-apa sama aku, kamu tetap akan stay nggak ya? Aku bilang ada apa-apa gimana maksudnya? Ya maksudnya intinya suami aku terpuruk, aku akan tetap di situ nggak menemani dia ya. Aku bilang tergantung ya. Kenapa tergantung sayang? Ya tergantung. Kalau kamu terpuruknya karena judi, game, narkotika dan segala macem, ya nggak akan disitulah aku terpuruk gara-gara selingkuh. Enak aja. Kecuali terpuruknya karena sakit, nauzubillah min amit ya, karena ada sesuatu yang memang ya bukan kendalinya dia, bukan kendali kita ya, seperti halnya bangkrut dan lain sebagainya. Itu hal yang memang ya kita kan nggak sangka itu akan terjadi ya, bukan kendali kita pada saat itu. Jadi sebagai pasangannya ya kita harus support gitu. Tapi kalau keadaannya berbalik ya seperti selingkuh dan lain sebagainya, jangan harap ya. Kamu kalau meminta pengampunan aku sangat amat sulit ya sayang. Makanya jangan pernah keluar dari mindset tersebut ya. Jangan pernah kehilangan mindset kalau misalkan kamu sudah tidak lagi bisa mencintai aku, ya aku harus mencintai diri sendiri full gitu ya sayang. Oke. Ini tidak berlaku untuk kamu yang pada masih kebucinan dan cegil ya. Jadi ini ceritanya kamu udah keluar dari cegil era, udah keluar dari bucin era ya sayang. Jadi kamu udah nggak lagi di dalam era tersebut, udah keluar, baru bisa mempraktekkan ini ya. Jangan pernah stay through anything or everything. Jangan pernah kamu bilang ke itu laki, aku akan tetap di sini kok sayang. Jangan ya. Nanti beneran dia merasa kalau nggak apa-apa, ini perempuan akan tetap ada di sini kok, nggak masalah kejadiannya kayak gimana di dalam hidup kita, ini perempuan nggak akan kemana-mana. Kalau kayak gitu gimana? Apa nggak repot? Apa nggak sakit hati sendiri nanti kamu? Ya, jadi lindungilah diri sendiri, lindungilah hati kamu, lindungilah pikiran kamu. Terus kalau aku masih cegil gimana kak? Masih bucin padahal udah nikah. Ya, kamu baca buku aku ya, yang wanita kok tantrum. Ya sayang. Oke. Oh iya BTW nanti itu akan ada buku fisiknya ya, doain. Jadi aku lagi publish itu bukan dari editan AI ya, jadi dari editan manusia ya sayang. Aku udah belajar banyak dari kesalahan aku kemarin perkara AI itu, perkara ChatGPT. Oke, jadi gitu ya. Kalau kau masih cegil, kau masih bucin, mendingan baca buku aku sambil memperbaiki diri. Karena apa? Ya karena rugi nanti ya. Kamu tidak akan bisa mempraktekkan ini kalau kamu masih cegil ataupun bucin ya. Benar-benar bucin itu sangat nauzubillah min zalik ya sayang. Namanya juga budak cinta ya. Mungkin kalau kamu masih belasan tahun, kamu masih bisa lucu-lucuan gitu ya, aku kebucinan banget nih, aku cegil banget nih, aku maunya jadi cegil aja jadi tantrum aja Tapi nanti ketika kamu besar itu sangat terlihat ya, sangat amat terlihat bagaimana perangai kamu menentukan keputusan-keputusan kamu dalam hidup ya sayang. Kamu tahu kasus kemarin itu ya, walaupun ini nggak ada relate, yang kasus
Doktif. Kalau kamu di TikTok kamu pasti tahu kasus Doktif versus SS kemarin ya. Jadi yang tantrum yang mana, yang elegan yang mana, kamu bisa lihat ya. Apakah kamu mau menjadi yang tantrum tersebut? Oh tidak. Ya banyak banget di kolom komentar aku masih bilang, kamu ya, aduh kak aku nggak bisa kak, nggak tantrum. Pokoknya aku tuh kayak lagi jemur aja nih, kalau jemuran aku nyangkut aku keselan. Ya harus belajar ya. Ala bisa karena biasa sayang, karena nanti ngaruh sekali kalau punya anak ya. Bagaimana kamu berbicara kepada anak kamu, bagaimana nanti anak kamu melihat ibunya dan melihat dunia, sangat ngaruh. Dan kamu tahu, kalau wanita tidak tantrum tapi tetap tegas ya, suami pun ngikut nanti ya sayang. Benar, percaya nggak percaya ya. Jadi kita ini jangan merendahkan pasangan kita. Jadi laki-laki itu memang butuh dihargai, karena egonya juga ya, kita punya ego, cuma laki-laki ini berbeda ya. Nah kalau kita sering teriak-teriak ya, apalagi nanti depan anak-anak, itu mereka nanti takutnya cari kesenangan alias ego boost di orang lain ya. Bukan berarti itu salah kita ya, tapi inilah konsekuensinya gitu ya. Ini salah satu konsekuensi kalau kita tantrum ya, dalam segala hal. Apapun itu pikirkan dulu strateginya ya. Lanjut, aku mau bahas strategi. Kenapa strategi itu sangat penting untuk kita para perempuan. Misalkan kamu masih pacaran atau udah nikah ya, terserah deh pokoknya kamu punya pasangan ya. Lalu pasangan kamu main terus nih sama temennya sampai malam. Nah terus kamu berpikiran, gimana ya caranya supaya pasangan aku nih stay di rumah gitu ya, karena aku merasa kesepian. Daripada kamu tantrum ya, dia pulang ke rumah kamu teriak-teriak, kamu bilang kamu nih loh ya nggak bertanggung jawab banget sebagai laki-laki, main sampai jam segini bla 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 bla. Daripada kamu seperti itu, lebih baik kamu pasang strategi ya, supaya dia berempati kepada kamu. Kenapa sih kak harus strategi-strategian seperti ini ya? Karena bekerja ya. Kamu ngapain ngelakuin sesuatu yang udah jelas nggak bekerja gitu loh. Kenapa kita ini perempuan disebut ular kadang-kadang? Karena kita ini pintar ya sayang. Oke, pintar mengelabuhi juga ya. Ya kamu bilang, kamu sedih dulu muka kamu ya, kamu bilang aku sepian banget loh ya. Nanti kan mereka ngerasa bersalah, aku sepian banget. Kalau kamu begini terus ya, pokoknya kamu jelasin ya unek-unek kamu, tapi tanpa menyalahkan dia. Tapi walaupun kamu gak menyalahkan dia, si dia ini ya, karena dia main game sampai malam atau main sama temennya sampai malam, dia akan merasa bersalah tetap ya, karena kamu tadi itu ya, kamu merendah, kamu merasa sedih gitu ya. Oke, ini sangat amat ngaruh. Kalau nggak percaya cobain aja. Oke, lanjut. Dan kamu juga harus tahu kalau sesuatu yang digabung dengan ketantruman itu bisa bikin kita stres dan menjadi jelek. Ini yang paling penting. Kenapa sampai saat ini aku berusaha supaya tidak tantrum, karena ketantruman sama dengan jelek ya. Kamu jadi jelek entar. Bener, kamu cobain aja terus-terusan ya. Kamu tantrum terus, emosi terus. Oh ya, satu lagi, bukan berarti kamu menahan emosi kalau kamu tidak tantrum. Nah caranya bagaimana meregulasi emosi kamu ini ya. Kalau kamu yang sudah beli ebook aku ya, yang wanita kok tantrum, ada bab dimana kamu diperkenalkan dengan emosi kamu ya. Cara kamu mengendalikan emosi. Ada berbagai macam emosi. Contohnya, kamu kecewa ya, tapi kamu tidak tahu saat kamu marah itu kamu kecewa ya. Jadi ketika kamu marah itu, kamu tanya diri kamu sendiri dulu, ini kenapa aku kesel ya? Apakah aku kecewa? Atau memang aku marah? Atau aku sedih? Ya, jadi ada banyak sekali emosi. Jadi di dalam e-book tersebut dijelaskan, aku sebetulnya baca dan terinspirasi dari buku Non-Violent Communication. Ya, jadi di situ ada jelas sekali bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan lembut ya, tanpa kita berkoar-koar, tapi orang mengerti dan bisa ya ibaratnya komunikasi kita nyambung lah ya. Karena gini, tujuan komunikasi adalah supaya apa yang kita sampaikan itu didengar orang gitu ya. Tuh, iya ini nama cicak. Didengar orang ya, supaya orang itu mengerti dan bisa memahami kita. Kalau kita cuma berkoar-koar, akhirnya orang itu menjadi defensif, dia nggak akan ngaruh ya. Contoh,
pasangan kamu ibunya suka marah-marah ke dia. Ketika kamu marah-marah, yang dia lihat itu bukan kamu, tapi dia lihat ibunya yang ada di kamu. Apa tidak serem? Ya, karena kan kebanyakan seperti itu ya. Kebanyakan laki-laki punya masalah seperti itu. Ya, udah kebiasaan ibunya ditantrum, marah-marah, jadi nanti dia melihat kita sebagai ibunya, kan tentu kita tidak mau itu. Ya. Kenapa sih Kak selalu kita yang harus menyesuaikan laki-laki? Bukan menyesuaikan sayang. Nih, dengar. Kita itu manusia yang sangat kompleks, perempuan. Ya, pikiran kita itu sangat kompleks. Ya, kita ini bukan makhluk yang simple. Kamu tahu? Kadang yang tidak terpikirkan oleh laki-laki, kita kepikiran. Kita ini makhluk yang suka overthink. Ya, overthinking. Ada masalah ini di kepala kita. Ya, laki baru mikir satu, kita udah mikir 1000. Nah, itulah perempuan. Maka itu kita yang harus mengendalikannya. Kalau tidak, nanti kita yang terbawa oleh perasaan dan overthinking kita sendiri. Akhirnya kita yang runtuh, kita yang jatuh, kita yang stres. Ya, inilah perempuan. Intuisi kita juga kuat. Maka itu kalau kita tenang, kita bisa mengikuti intuisi kita secara mengalir aja kayak air. Tapi kalau kita tantrum udah nggak bisa, intuisi udah ketutup. Ya, kalau kamu tantrum, ya sayang, tantrum juga bisa nanti kamu jadi banyak penyakit fisik. Ya, ini benar. Atau kamu memendam emosi itu parah. Ya, dan orang-orang yang tantrum belum tentu bisa menyalurkan emosinya. Karena kalau kamu tantrum, kadang-kadang orang yang di depan kamu itu tidak bisa mendengarkan kamu, pasangan kamu. Akhirnya kamu tetap kesel dan mendam emosi, marah sampai berhari-hari. Ya, jadi suatu saat suami aku itu sangat amat kurang komunikasinya ya. Aku merasa kenapa ya, ada apa. Nah, aku dulunya kalau aku tantrum, aku akan mikir yang aneh-aneh. Aku akan mikir kalau ya Allah, ini kenapa sih orang begini. Aku akan keselan. Tapi sekarang yang aku lakukan adalah aku chat suami aku ya. Pertama-tama mengujarkan bahwa aku nih nggak enak perasaan aku. Kenapa sih aku nih nggak enak perasaannya ya. Aku bilang, sayang, aku ada perasaan yang kurang enak ya, merasa agak kesepian karena begini ya. Aku nggak tahu masalah kamu apa. Kalau kamu cerita silakan cerita ya. Dan aku nggak ya nyalahin gitu. Intinya aku tuh nggak nyalahin dan nggak berspekulasi kalau kamu pasti ada yang lain ya, kamu A, kamu B, kamu C ya. Nah, nanti kalau memang mereka juga karakternya betul, mereka akan bilang, oh maaf sayang, enggak kok, enggak, ini masalahnya seperti ini gitu. Terus gimana Kak kita percaya kalau mereka nggak bohong? Kan kita punya intuisi. Kalau kita tenang, intuisi kita akan berbicara sayang. Benar, kamu cobain aja deh ya. Kalau kita tantrum bukan intuisi, namanya bisikan setan. Ini perbedaannya. Lanjut lagi, kita bahas sekarang kenapa karakter itu sangat penting. Kamu pilih mana? Orang yang ini pasangan kamu ya, pulang ke rumah bilang, aduh aku stres banget, ada kerjaan bikin stres, aku gak bisa pegang anak, pokoknya aku mau kopi sayang sekarang juga. Versus orang yang pulang cium kening kamu ya, tanya keadaan kamu di rumah, kamu juga nanya tadi gimana di kerjaan ya, cium kening anak kamu milih mana? Ya ini kan karakter. Gak masalah orang uang berapa banyak pun gak ngaruh sayang ya. Mungkin ngaruh untuk ya kesenggangan mental kita ya. Cuma kalau keadaan seperti ini, uang tidak terpakai ya. Contoh, orang pelit versus orang royal. Gak masalah itu orang di kantongnya ada berapa banyak. Kalau royal aja, kalau pelit aja. Jadi pelit dan royal itu karakter. Dia miskin dia akan tetap pelit, dia kaya dia akan pelit. Ya pokoknya kalau orang pelit tuh mau kaya mau miskin pelit aja. Sama orang royal, sama halnya sama orang penyayang. Ya sayang, kamu ngerti sampai sini? Kenapa aku bilang memang uang penting ya, tapi yang lebih penting itu karakter, kecerdasan emosional, dan apa? Satu lagi? Iya, keseluruhan, kecocokan. Ya, kalau nggak cocok percuma. Jadi gitu ya sayangnya, bisa mengerti satu sama lain. Kamu aneh, dia aneh, cocok. Kamu normal, dia normal, cocok. Ya maksudnya ini pakai ibaratan aja. Jadi intinya gitu ya sayangnya, ini video singkat aja. Soalnya aku kalau lama-lama begini pegel banget pinggang aku ya Allah. Jadi kamu inget deh, terus-terusan deh. Udah, kalau kamu terkecoh kamu nonton video aku deh. Ya, udah mulai bucin nonton video aku, udah mulai tantrum nonton video aku, udah mulai mau jadi cegel nonton video aku. Sayang ya, sebenarnya lebih enak kalau ada
catatan juga, kamu ada jurnal ya. Jadi bukan cuma e-book aja, tapi kamu ada jurnal yang memang menggambarkan versi terbaik kamu ya. Jadi kita itu tidak perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Apalagi kamu yang masih membanding-bandingkan diri kamu sama mantan pasangan kamu, aduh Allahu Akbar, itu kamu kurang kerjaan ya sayangnya, cari kerjaan lain ya. Oke, itu aja. Semoga membantu. Thank you for watching.